Halo guys, welcome back again my YouTube video di Ready Vlogger Bincang. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas seputar yang namanya tentang kebersihan yang ada di tubuh kita. Nah, ini aku mau bahas sama kalian karena ini penting banget dan aku tuh adalah tipe perfeksionis. Jadi kebersihan adalah salah satu yang namanya salah satu the part of my way like that. Oke, sebelum kita cerita dan bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel ini dan juga like yang banyak. Buat kamu yang baru nonton, halo, hai, ketemu lagi dengan aku, orang yang baik hati, komen orang rajin membantu. Nenek-nenek mau nyebrang jalan, siap di seberang jalan, naik 5.000 aja. Oke, jangan lupa untuk di subscribe dan like ya. Subscribe. Nah nih guys, pada kesempatan ini aku bakalan sharing-sharing sama kalian tentang yang namanya seputar kebersihan tubuh aku. Karena jujur banget yang namanya kebersihan itu penting banget. Jadi aku bakalan sharing sama kalian kira-kira apa-apa aja ya treatment kebersihan. Bukan treatment sih, tapi seperti habit untuk aku bersihin. Karena jujur banget aku ini adalah orang tipikal yang namanya pembersih. Dibilang bersih nggak sih, tapi aku lebih care sama kebersihan aku. Kalau misalnya aku agak gabut dan mager juga sih bersihin, kadang rumah dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya kebersihan diri aku tuh memang harus wajib banget. Maka dari itu aku bakalan ulas sama kalian seputar tentang yang namanya kebersihan aku dari ujung kaki dan sampai ujung kepala. Ujung kaki sampai ujung kepala, bener banget. Oke, nah pada step pertama ini sekalian kita ngobrol-ngobrol, aku bakalan memperkenalkan kalian. Ini aku ngerekamnya di hari Jumat karena di hari Jumat ini adalah harinya dimana aku tuh bersih-bersih. Ya, lagi ribut banget, udah suara ngaji udah denger. Dimana di sini aku bakalan share sama kalian seputar tentang kebersihan aku dimulai dari rambut, kaki, tangan dan yang lain-lain. Nah, di sini yang pertama banget itu aku bakalan kasih namanya kebersihan seputar tentang tubuh aku. Nah, ini tubuh aku. Lihat ya. Tell me why 넌 남이 맘이 자꾸 흔들리니 넌 여기 내 곁에 찾니 따뜻하여 like your heart wow 내가 참넌 여기 사랑 그대. Oke, kalau udah seputar tentang yang namanya jari ataupun kuku ini aku sangat suka banget. Ya aku nggak tahu sih kuku-kuku aku ini tipikal kuku yang manja. Ya kuku ini ya. Ini kuku aku ini kita kan harus membersihkan dalam yang namanya umat muslim itu membersihkan yang namanya kuku ya, minimal kuku itu karena katanya kalau misalnya kita umat muslim ya ada yang namanya tahapan dimana kita kalau udah 40 hari nggak motong kuku, nanti kuku kita itu kayak istilahnya di dalamnya ada kotoran, jadi air wudhu kita nanti takutnya nggak sah karena setara kita kalau nggak motong kuku seperti kita kayak memelihara 1000 babi. Nah, makanya aku kayak hindari banget. Dan ini kuku aku, ini bisa dilihat ya, itu termasuk jenis-jenis kuku yang guys ya, yang cukup sekali cepat panjang. Ya, nanti kita bakalan potong ini hari Jumat kebetulan banget ya, kita mau sholat Jumat, jadi itu udah, ini masih jam 11 tapi udah ngaji-ngaji. Nah, ini bisa dilihat ya guys, ini 2 minggu loh, 2 minggu kuku aku udah sepanjang ini. Nah, nih, memang jari aku nih jari yang manja banget. Oke, selesai dari sini aku potong itu setiap 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu sekali tuh aku melakukan yang namanya kebersihan kuku. Ya kan seperti kalian tahu ya, aku tuh nggak kerjanya kotor-kotor, jadi kuku aku tuh kelihatan cantik banget. Ya kalau bisa dibilang kemarin tuh aku pernah sempat karena aku belum terlalu belajar tentang kebersihan gimana aku manjangin kuku tuh hampir segini loh guys, hampir 2 sentian, dan itu membuat aku kayak Oke, selanjutnya kebersihan kuku ya, ini aku langsung yang namanya kebersihan rambut. Nah untuk rambut itu biasanya aku selalu memberikan yang namanya olive oil, jadi nggak hanya sekedar sampo, kadang aku pakai conditioner, tapi pun terkadang kulit leher aku nih itu bangsanya nggak sekasih pakai conditioner. Aku nggak tahu kenapa sih pakai sampo conditioner, nanti di sini kayak istilahnya bakalan ngelentek gitu. Nah makanya aku kalau misalnya kebersihan rambut tuh menggunakan sampo yang lumayan ada zinc-nya karena kulit kepala kita itu butuh zinc banget. Jadi aku pakai sampo itu pun nggak setiap hari. Nah aku menggunakan sampo itu sekitar seminggu itu 3 kali aja. Jadi rambut aku tuh tetap ada yang namanya minyak alaminya. Jadi aku nggak setiap hari aku menggunakan sampo karena itu aku sadar nanti membuat kulit kita kering, rapuh, dan kayaknya kekurangan minyak alami kulitnya itu. Jadi kayak istilahnya ini aku baru semalam keramas, jadi hari ini aku keramas tuh kelihatan ya minyaknya alami ya, minyak alami. Jadi nggak apa-apa karena rasaku memang kalau keramas itu dibatasi 2 hari sekali aja. Seperti itu dari ini ya. Nah selanjutnya adalah
apa ya, aku biasa menggunakan masker atau wajah itu untuk wajah itu seminggu sekali. Nah karena aku udah jam 11-an aku rempong, ini aku pakai yang namanya ini, aku pakai yang namanya Biore Mesh Perfect untuk bagian komedo di hidung aku. Oke, sekaligus kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, aku bakalan sharing-sharing sama kata seputar sekalian bersihkan yang namanya ini. Jadi aku basahin dulu ya guys. Nah udah basah, kita buka. Ini aku sengaja pakai, kenapa setiap seminggu sekali tuh kayak misalnya komedo-komedo aku tuh numpuk. Jadi aku sadar dan paham aja sendiri ya untuk membersihkan ini. Ya, ini Perfect dari Biore Mesh ini tergantung kita pemakaian sih, nggak terlalu kuat nariknya. Tapi aku merasa kalau misalnya yang ini tuh merasa lebih worth it kalau misalnya kita dibasahinnya itu kadang basahnya itu pas. Nah ini, oke, taruh putar dulu. Aku ambil foto untuk thumbnail dulu ya guys. Nah ini guys, nah ini udah aku basahin. Jadi kalau misalnya pakai Perfect Biore ini harus dibasahin dulu biar dia ngelengket. Kita tunggu sampai 10 menit dan 15 menit atau 10 menit ya guys ya. Oke, kelar dari por-por ini karena hidung aku besar banget, jadi aku agak kebawain sedikit. Nah kebersihan yang namanya gigi. Nah kalau aku bersihin gigi itu jujur aku pagi sebelum siap sarapan ya. Pagi aku siap sarapan, jadi aku nggak ada yang namanya, menurut dokter gigi sih lebih bagus kita sikat gigi sesudah sarapan. Jadi kadang ada orang yang salah, dia itu sikat giginya itu sikat gigi dulu baru makan. Sebenarnya salah, sebenarnya makan dulu baru sikat gigi ya. Karena apa guys, karena kalau misalnya kita nanti udah sikat gigi kita makan lagi ya, kalau misalnya makan jengkol kotor lagi gedang gigi kita, kan kita gigi kita mau tuh sampai di jam makan siang. Nah maka dari itu aku selalu setiap hari, nggak pernah dari mulai SMP, karena aku tahu sakit gigi itu sakit banget, aku selalu ngejaga gigi aku. Nah aku bahkan cek 2 tahun sekali sih, nggak setahun sekali sih ya, biasanya bulan sekali kita disuruh cek kan. Gigi aku tuh termasuk yang namanya gigi yang cukup sekali, alhamdulillah ya, kuat, karena aku selalu sikat gigi pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, dan mau sengantuk apapun aku harus sikat gigi ya. Jadi itulah prinsip aku tuh, harus sikat gigi. Selanjutnya kebersihan telinga. Nah kebersihan telinga ini aku, kalau misalnya aku banyak banget aktivitas di luar, biasa tuh polusi debu-debu itu masuk ke dalam sini kalau misalnya kita banyak beraktivitas di luar. Kalau misalnya aku udah banyak beraktivitas luar, aku biasa seminggu 2 kali. Tapi kalau misalnya aku stay di rumah ataupun aku di angkutan umum atau apa ya, naik mobil atau enggak, aku biasa pakai yang ini aja, seminggu sekali aja. Jadi kotoran itu benar-benar terangkat. Nah buat selanjutnya itu adalah ketiak. Tuh kalian tunjukin ya, ketiak aku ini seperti yang kita tahu namanya ketiak itu pasti bau ya guys ya, pasti jelas banget bau ya, bau badan. Tapi alhamdulillah aku tuh bau badannya masih bau badan anak-anak, bau dewasa gitu, nggak terlalu baunya bau banget. Paling baunya kalau misalnya udah apa banget itu baunya asem gitu ya, tapi nggak yang sampai bau. Kadang ada yang baunya itu nyengat kali kuat ya kan, kalau ketiak aku nggak, alhamdulillah. Kira-kira gimana sih kalau misalnya perawatan untuk ketiak ya? Biasa aku tuh ambil seduhan siap, kalau misalnya bekas teh ataupun kalau misalnya teh nggak pakai ya memang tehnya langsung aku ambil, aku basahin ketiaknya, baru aku ambil teh, aku jumut, aku giniin. Ya itu masker kurang lebih 10 menit dan 15 menit aja. Nanti itu bakalan misalnya ketiak kita itu terjaga dari yang namanya bau badan. Kalau misalnya kalian nggak ada teh di rumahnya, boleh pakai jeruk nipis, boleh pakai lemon. Ya tapi kalau pakai lemon itu bakalan kayak agak perih banget ya, tapi aku lebih suka pakai teh. Kalau teh tuh ngerasa ya memang harumnya itu kita nanti kayak wangi teh gitu. Oke, selanjutnya di sini tuh aku kuku ya, kuku tuh harus sesuai dengan sunnahnya. Apalagi guys, kebersihan apa? Kebersihan organ intim. Kalau yang itu sih aku setiap mandi pasti bersihin sih. Udah pasti itu. Apalagi ya, kuku kaki sama sih sebenarnya sama kuku tangan. Baiklah, aku bakal ngasih tips sama kalian seputar tentang yang namanya motong kuku itu sesuai dengan sunah-sunahnya ya guys ya. Motong kuku sesuai dengan sunah-sunahnya. Nah, tinkle up channel itu sesuai dengan sunah-sunahnya. Jadi aku nanti bakal kasih tahu kalian tips. Ada 2 sunah yang bakal aku kasih tahu sama kalian.
Yang sunahnya tadi yang bagus untuk kesehatan mata, potong kukunya. Yang satu lagi memang sunahnya disunahkan oleh Nabi, tapi sunahnya sunah biasa. Ini aku bakal kasih tau kalian. Aku cari buku dulu ya. Nah guys, ini aku bakal kasih tau kalian seputar tentang yang namanya sunahnya. Kalau misalnya sunah memotong kuku itu dimulai dari sebelah kanan dulu. Oke, step yang pertama itu dimulai dari sebelah kanan, benar banget. Nah, dimulai dari jari telunjuk kanan ke kiri. Itu yang biasa. Oke, selanjutnya baru kita balik ke sebelah sini. Jentik, pokoknya nanti akhirnya tuh di sini. Jadi sunahnya itu ya. Kenapa aku bilang gini? Sebenarnya aku nggak tapi memang benar-benar Nabi Muhammad ataupun kita yang Muslim, kita bertahu Nabi Muhammad itu suka mendahulukan apa sebelah kanan dan dimulai dari kanan ke kiri. Jadi kalau misalnya dari sini berarti kita harus dari sini, ini di akhir, ini jempol ini di akhir. Itu sunah yang biasa. Nah buat kalian yang misalnya matanya itu bermasalah kayak aku, ini rabun dekat ya, aku rabun dekat, ada yang rabun jauh, ada yang silindris dekat, silindris jauh dan segala jenis. Aku saranin sama kalian untuk yang namanya guys, memotong memotong kuku tangan itu atau juga kuku kaki itu dimulai dari ya sebelah kanan, tapi ini dari jentik dulu, ini jari tengah, baru jari jempol, terus jari manis, jari telunjuk. Sampai di sebelah sini pun juga jari jempol dulu, tengah, baru kelingking, baru terakhir itu di jari manis. Jadi itu dia kayak silang gitu. Ya ini aku baca tipsnya ini ya, bahwasanya kita ada dua. Nah kalau yang tips sunahnya kesehatan mata itu memang agak silang. Oke, karena aku berhubung mata aku kabur, aku bakalan kasih tunjuk sama kalian seputar tentang yang namanya pemotongan kuku ya. Nah itu tadi proses kebersihan aku tuh udah apa banget ya, udah apa banget sih sama kalian. Kadang pun aku kalau misalnya ada aku punya waktu, aku biasa scrub wajah aku untuk membuang sel kulit mati, dan kadang aku gunain scrubku ini ya, ini essential fairness, ini buat skin types. Itu nggak hanya sekedar di wajah, ketika aku mandi aku pakai lulur, kayak luluran gitu juga di badan. Jadi kadang kan di bagian punggung ini ada sel kulit mati yang membuat misalnya itu jadi jerawat, atau kadang kalau misalnya ini nggak enak banget, itu kadang aku kayak sapuin gini aja biar terangkat semuanya, seperti itu guys. Nah kadang pun aku kalau misalnya untuk kaki, karena kaki aku tuh adalah tipe kal yang kering, cepat pecah-pecah, itu aku biasa yang namanya pakai seperti yang di video aku sebelumnya, aku pakai Feel Egg ataupun bagian untuk menghaluskan kulit kaki. Jadi kulit kaki aku tuh benar-benar terasa halus, karena kalau kalian tahu kulit yang kering ya guys ya, kulit yang kering tuh cepet banget kayak istilahnya apa ya, kayak kulitnya itu terbuka gitu. Jadi kayak istilahnya ngasih apa ya, kita jalan kena selimut gitu, itu kadang kayak kasar-kasar gitu, itu nggak banget rasaku. Baiklah kita mulai ya, sebelum kita mulai memotong kuku ini, kuku cantikku ini, kita mulai dengan bismillah dulu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita potongin guys. Pas aku potong, kalau misalnya motong kuku itu nggak usah yang, kita mulai dari jentik dulu. Nah kalau misalnya kalian nggak percaya kira-kira sesuai dengan sunahku, dengan sunah yang aku cari, kalian boleh cari deh Google. Bukan sunahku ya, maaf ya sebelumnya. Ini adalah salah satu tips dan trik yang aku baca. Aku sering searching di internet tentang sunah-sunah. Jadi yang aku udah potong bagian jari ini. Selanjutnya aku potong jari manis nih, balik ke sebelah kanan. Pokoknya dia jarang-jarang tuh guys. Ini dulu, baru yang manis, baru yang telunjuk. Oke. Entah kenapa aku suka banget sama jari manis nih. Dia kelihatan kayak anggun gitu guys, lembut. Tapi kaku. Sudah. Nih, baru kita balik ke jari telunjuk. Kalau misalnya di sebelah kanan udah, ini kan kita mau sholat Jumat udah ngaji. Jadi kita mulai dari sebelah sini ya, sebelah kiri. Dimulai dari yang jempol dulu, baru telunjuk. Ya. Oke, baru yang ini. Udah jari jempol, baru jari tengah, baru ini. Bukan kalau aku ngasih ini ya sama kalian, bukannya. Oke. Baru dimulai, tadi jari tengah udah, terus jari jentik atau kelingking ya. Oke. Nah kalau misalnya untuk pangkas rambut, itu aku biasa pangkas rambut itu aku sama orang yang betul-betul dekat sama aku, karena kalau enggak
atau dia saat pamangkasan aku bakal kayak istilahnya, kita nggak tahu sih aku ada fobia ataupun penyakit apa. Ini rambut aku kalau misalnya dipotong sama yang aku betul-betul nggak srek, itu kayak istilahnya nanti guys di belakangnya sini kayak saya tumbuh bulatan-bulatan yang gatel gitu, itu nggak tahu kenapa. Dan itu memang udah dari kecil kayak gitu, makanya aku pangkasnya itu sama orang-orang yang betul-betul tertentu. Tapi guys, lucunya aku ini rambut aku kan tipe yang betul-betul lebat banget nih ya kan. Aku tuh pangkas setiap yang namanya ada momen sekali. Jadi kalau misalnya aku pangkas tuh bukan aku pergi untuk ke barbershop atau gimana ya, enggak. Aku biasa itu ke barbershop 2 bulan atau 3 bulan sekali. Jadi rambut aku memang betul-betul kelihatan udah nggak enak. Karena aku sebenarnya tipe-tipe penyuka rambut panjang, laki-laki rambut panjang. Nah, di sini aku juga bakalan untuk di sesi ini, maksudnya di bulan ini udah menjalan berapa bulan ini, menjalan sebulan setengah lebih rambut aku udah panjang gini karena bangsa subur ya, semuanya cepet panjang. Oke, ini aku rencana bakalan untuk yang namanya targetin panjang sampai segini. Gimana ya nanti ya? Oke, bakalan kasih tahu sama kalian kalau misalnya rambut aku nanti bakalan panjang ke gimana. Oke, nanti aku panjang sampai gini, tapi aku bakalan untuk rencana pergi sorban atau songkok aku lagi panjang. Oke, baiklah kita lanjut, kita potong yang bismillah. Ini lagi kita mulai dengan jari telunjuk ya guys. Gak usah dalam-dalam banget, kasihan dia tuh namanya kutikulanya. Nah, buat kalian yang punya kutikula yang gak sehat, itu perbanyak makan kacang aja deh. Kadang ada pinggir-pinggirnya tuh kutikula muncul gitu kan. Itu banyak makan apa ya, kacang yang mengandung vitamin E, kuaci, ya itu bagus banget ya. Ini yang terakhir ya. Oke. Nah, kuku aku sudah cantik. Sebenarnya kalau misalnya kuku aku ini dipanjang, dan aku tipe kuku padi. Jadi sebenarnya banyak banget betis-betis padi, istilahnya ya, kuku-kuku padi. Aku nggak tahu tuh dari mana, tapi ngerasa kayak suka banget. Tuh lucu gitu kuku aku. Kalau aku cewek itu lebih cantik ya guys. Kata teman-teman aku, kuku aku tuh sangat lentik. Apa ya? Seperti tidak, seperti kasar, seperti aku tukang hijau, nggak tahu deh. Oke, kayak udah 15 menitan kita ambil nih ya guys. Aku bakal ngasih kan kira-kira worth it nggak ya? Memang kalau dari dekat namanya juga kameranya nggak bisa nipu ya guys, Samsung J6 Plus. Jadi ini memang betul wajah aku tadi bopeng-bopengnya gimana aku pilih sama kalian, kita lihat kira-kira. Baiklah, dia menyisakan seperti ini. Halo. Ya, dia nggak bisa fokus ini guys yang tertarik. Ya, walaupun sedikit tidak masalah, dia menyisakan hitam-hitam di hidung saya. Tidak masalah, aku bisa menghapusnya. Hidungku yang sangat kacau balau. Oke. Kalau sudah dibersihkan, waktunya aku men-scrub. Kalau udah hari Jumat tuh istilahnya hari yang aku tutup kebersihan kulit sih, kebersihan seluruh badan. Oh iya ya, nih kalian tahu ya guys. Oke deh, karena udah langsung aja nih aku pakein aja ya. Ini aku pakein scrub. Maskernya nanti aja giliran mau tidur siang baru kita gunain masker. Jadi kita bangun-bangun tuh lebih kayak wah. Jadi aku pakai masker yang glitter glow aja. Jadi agak-agak pakai masker ini aja, apa namanya, apa itu, spray aku, jadi kan pakai lebih lagi. Oke, segini aja guys dipakai, kita sebar ke wajah kita. Enak banget wanginya. Wanginya itu perpaduan apel, pir, buah plum, rasa ya ini guys ya. Aku pakai produk dari Olive ya. Ini bisa dilihat ya, gak usah yang gimana-gimana, kuat-kuat banget, pelan-pelan aja. Karena kan kita lagi ngangkat sel-sel kulit mati, wajah kita tuh sensitif banget. Kayaknya tumbuh jerawat satu deh di sini. Oke, kita coba aja, manja.
Tadi aku sebenarnya kalau misalnya aku bangun tadi sekitar jam berapa gitu, di sini memang aku makan ada toa musik, jadi kayak kedengeran banget. Oke, kalau bisa kalau dia larinya ke leher, bulirnya kita kenakan juga leher, karena leher juga harus butuh yang namanya asupan, dibersihkan. Sebenarnya guys, kalau misalnya kalian pergi kemana-mana, kalian coba deh pergi kemana-mana pakai micellar water ataupun pakai double cleansing kalian atau cleanser kalian. Coba perhatikan ketika kalian menggunakan yang namanya kapas ini, kalian membersihkan wajah kalian. Bersihkan bagian wajah, bedakan dengan kapas yang lain, bersihkan dengan kapas yang lainnya juga, tapi di bagian leher aja. Pasti lebih terasa, lebih banyak itu di bagian leher. Aku nggak tahu kenapa, aku padahal udah coba yang namanya testing. Dari sini ke Medan, aku pakai buka helmnya, berarti debunya debunya kena ini wajah sama ini dong, bener nggak? Nah tapi nggak tahu kenapa debu yang di leher itu jauh lebih banyak waktu aku pas pulang bersihkannya. Berarti memang leher ini sangat-sangat strong ya. Oke, aku kira udah. Nah dengan ini juga udahan juga video aku. Kira-kira sama nggak sih kalian kalau misalnya kebersihan badannya itu sama seperti aku? Ya, kalian bisa komen di bawah ini, entah aku respon ataupun kalau misalnya kalian mau tanya-tanya seputar tentang apa gitu ya yang bisa kira-kira aku tahu, karena aku jujur di kontak WA aku tuh semuanya banyak banget yang minta konsultasi skincare, rekomendasi skincare. Hello guys ya, mungkin aku masih pemula dari mulai April ini Oktober, berarti aku sekitar 6 bulanan yang sudah berkecimpung di dunia skincare ini ya, benar kata Cica. Baiklah, kalau seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sudah like and subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk kasih like, kasih subs, ya, biar aku lebih semangat lagi buat video ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Kamu